Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang tergabung dalam sosialisasi diseminasi tugas budaya positif modul 1-4. Ini tugas dari guru pembelajaran saya di modul 1-4 untuk diseminasi dengan teman-teman satu sekolah. Untuk memompak semangat saya kepingin jadiannya ya. SDM yuk satu semangat. Yes. Wisatya mungkin saya akan ajak dia lagi ya. Jadinya tepuk semangat ya. Oke, yang paling gampang tepuk semangat. Dada titik duduk dada titik duduk luar biasa Ibu sekalian ini ya. Sudah sarapan semua, masih fresh semua, tenaganya masih penuh, baterainya penuh. Ya, tadi sarapan semua ya Bu, masaknya pasti enak. Kalau pagi itu biasanya sarapannya sih enak. Iya. Alhamdulillah sarapan bubur juga mah ya. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau ajak dulu ibu-ibu untuk ini permainan ya. Permainannya genap ganjil. Jadi nanti kalau saya bilang bilangan ganjil atau bilangan genap, nah nanti kalian Bapak Ibu ini cepat-cepatan menangkap tangannya temannya ya. Nanti berpasangan dua-dua. Ya, boleh nih mungkin di sini boleh sama bekas boleh. Nah, sini boleh nih. Ya, boleh nih. Mungkin maju di sini boleh nih. Ya. Nah, ini ada kursinya. Ya. Ya. Oke. Nanti berpasangan dua-dua, satunya genap, satunya ganjil. Disepakati mawon, monggo. Genap sama ganjil. Nah, gimana? Nanti kalau saya yang menyebutkan misalkan 3 berarti kan ganjil. Nah, yang ganjil menangkap yang genap. Nah, jadi seperti salaman gini tapi tidak boleh dipegang dulu. Nah, diangkat-angkat. Nah, diangkat-angkat. Diangkat-angkat ini lupa. Nah, nanti ketika saya sebutkan misalkan 3 berarti kan bilangannya apa? Ganjil. Nah, ganjil menangkap yang benar. Cepet-cepetan. Bertiga tidak apa-apa, sama Bu Rama, sama Bu Fatmi. Nah, bertiga. Nah, tidak boleh dipegang dulu ya. Oke? Nah, oke. Bu Lili apa? Ganjil. Genap. Bu Kristina ganjil. Bu Sri berarti genap. Bu Fatmi genap. Bu Rama ganjil. Bu Wahyu Bu Kas apa? Genap. Oke. Atau bertiga sama Bu Wahyu nggak apa-apa. Cepat-cepatan tangannya. Nah. Ya, Bu ini Bu apa? Genap. Oke. Nah. Ya. Gimana? Aturannya tadi genap sama ganjil. Jadi kan kesepakatan. Bu Fatmi tadi genap, Bu Rama ganjil. Nah, berarti kalau saya menyebutkan bilangan tadi 3, berarti kan ganjil. Berarti Bu Rama yang memegang tangannya Bu Fatmi. Nah, tapi cepet-cepetan, nanti supaya tidak ditangkap yang genap harus menghindar. Nah, seperti itu ya, sederhana saja. Oke? Permainan
Yang ditangkap juga jangan diam, harus menghindar. Nah, menghindar. Jangan sampai ketangkap. Nanti dihitung skornya berapa. Ya, dihitung skornya berapa. Sing paling akeh menangnya berarti dia juara. Oke, 1, 2, 3 dari bilangan satuan dulu ya. Oke, tangannya sih. Ya, siap, ready. Nah, oke. 7. Ya, Bupati ketangkap ya. Oke, 7. Ya, 1-0 untuk Bu Rahma. Oke, lagi. Iya. Yang disebutkan, pokoknya yang disebutkan. Nah, ya. Ya. Makanya sama berpasangan sama Bu Rahma atau Bupati apa gabung. Nah. Berarti kan itu benar. Nanti kalau misalkan saya sebutkan 7 tadi kan berarti yang nangkap yang saya sebutkan ganjil kan? Nah, berarti ya yang ganjil yang nangkap benar. Kalau saya sebutkan, kalau misalkan saya sebutkan 8 berarti kan pintar sekali. Oke, mulai lagi dari yang paling muda tua. Oke, konsentrasi sama kecepatan reaksi tangannya. Oke, 10. Oke, bulu tahu langsung cepat reaksinya. Mantap sekali. Ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang puluhan ya, puluhan. Oke, puluhan. Ya, puluhan. 30. Oke, ini saya berhasil mengangkat busi. Oh, busi yang angkat hebat. Oke, sekarang ratusan. Nah, bilangannya ratusan. Ratusan. Bilangannya ratusan. Iya, pokoknya yang disebut saya. Iya, ditangkap aja kalau menunggu. Oke, sekarang ratusan. Ya, ratusan 155. Oke, lagi. Ayo tangannya. 190. Cepat gila. Kecepatan reaksi tangannya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Itu permainan sangat seru, sederhana tapi bisa diterapkan ke orang-orang ketika SBD. Oke. Untuk sosialisasi atau diseminasi hari ini aksi nyata ya. Ini tugas terakhir di modul 1.4 saya tentang budaya positif. Oke, next book. Ya, ini profil saya. Ini pengajar praktik saya, Bu Sofi sama Bu Yuni di kelompok saya ya. Ya, ini satu kelas ada PP-nya 2, Bu Yuni sama Bu Sofi. Bu Sofi ini pernah yang kemarin pendampingan individu sama saya di sini, guru SDN Marubulu 1. Oke, lanjut. Ya, berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, lanjut Bu. Ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan kembali kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid saat mereka berperilaku tidak pantas, ya, serta strategi yang perlu diterapkan
berpihak pada murid. Selanjutnya Bapak Ibu juga akan mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan manajer serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan restitusi. Di sini Anda akan mengalami bagaimana pendekatan restitusi fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Lanjut, Bu. Nah, pertanyaan pemantik. Saya tanya kepada Bapak Ibu, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak atau tidak? Mungkin ini tidak ada jawaban benar atau salah. Ini hanya pendapat. Nanti silakan berpendapat masing-masing. Bu Yuyun, mungkin hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Bisa. Alasannya dengan cara supaya anak itu punya tanggung tersendiri. Mungkin ada pendapat lain selain Bu Yuyun. Nah, hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Itu kalau di guru penggerak, hukuman itu tidak ada, hanya ada restitusi, ya, restitusi atau sharing dengan pembuat yang salah atau anak yang melakukan kesalahan. Nah, itu direstitusi, istilahnya sharing berdua dengan bapak atau ibu guru. Ketika anak tersebut melakukan kesalahan, itu kita tanyakan tentang keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelum pembelajaran atau ketika masuk di awal tahun ajaran baru, seperti itu. Berikutnya, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini boleh pendapatnya? Ya, dengan memberi penghargaan itu siswa bisa bersemangat dan belajar. Kalau penghargaan itu tidak hanya kita memberikan suatu benda atau barang, ya, bisa saja penghargaan itu dengan berupa pujian, berupa kasih sayang, memberikan perhatian, itu sebagai bentuk penghargaan pada anak atau peserta didik untuk merangsang terus berbuat atau berperilaku yang tidak negatif atau cenderung menyimpang. Jadi penghargaan intinya itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Jadi itu motivasi ekstrinsik dari lingkungan atau dari seseorang atau teman dekat, bisa bapak dan ibu. Oke. Next book. Ya, untuk topik diskusi di pagi hari ini itu ada 6, ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan budaya berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Next book. Oke, makna disiplin. Disiplin
disiplin itu kalau saya tanya ke ibu-ibu, disiplin itu kan cenderung identik dengan ketidaknyamanan. Oke, kalau kita mengajak anak disiplin, pasti mindsetnya atau image-nya itu harus aturan atau norma yang harus disepakati atau harus ditaati. Ya, itu cenderung membuat anak menjadi merasa tidak nyaman, cenderung mendapat hukuman. Ya, seperti itu kan. Jadi kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, dan juga sering dihubungkan dengan hukuman, terus ketidaknyamanan. Itu karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif ketika kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai suatu yang dilakukan pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak-anak kalau diajak disiplin itu mindsetnya pasti tentang pelanggaran peraturan. Next, Bu. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya, dari diri kita sendiri, dari internal atau dari individu masing-masing. Maka kita perlu memerlukan pihak lain mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal yang berasal dari luar dan bukan dari dalam diri kita. Jadi ketika kita mau berperilaku atau berbuat baik, itu kan ada prinsip yang baik. Berarti kalau prinsip yang baik itu pasti akan dilakukan sesuai prinsip kehidupannya. Jadi tidak memikirkan eksternalnya. Misalkan saya mau bersedekah, kalau saya mau bersedekah itu kan hal positif, menurut prinsip saya bagus. Ya, tapi tidak perlu memerlukan faktor eksternal. Kalau menurut saya sudah bagus, itu tetap kita lakukan. Nah, itu motivasi diri sendiri. Tapi kalau misalkan motivasi eksternal itu dari luar, bisa dari tadi teman, sahabat, lingkungan. Ya. Kita contohnya saya mau ikut guru penggerak, itu motivasi saya kan dari eksternal karena teman-teman lingkungan saya sudah mau belajar menjadi guru penggerak. Nah, saya juga kepingin seperti mereka. Nah, itu motivasi saya dari faktor eksternal seperti itu dia. Oke, lanjut Bu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu apa ya? Ya, nilai-nilai atau sifat-sifat manusia yang ingin dicapai setiap individu atau manusia. Jadi sifat-sifat manusia itu kan contohnya ada di profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah nilai-nilai tertinggi, nilai-nilai tertinggi dari nilai-nilai kebajikan universal yang ada di masyarakat. Di situ apa? Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Itu salah satunya nilai-nilai yang tertinggi. Makanya
dari 6 tujuan itu, kenapa dipilih ini yang paling nomor 1, yang paling tinggi, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Mandiri, nilai-nilai kebajikan yang kedua. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Mungkin kalau bisa disebutkan perilaku apa yang mencerminkan dari nilai-nilai kebajikan nomor 1, Bu Yuli? Betul sekali. Itu nilai-nilai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sebelum memulai pelajaran, itu mengajak siswa itu mempunyai rasa pada cinta pada Tuhannya, ya kan? Terus kalau yang kedua, mandiri, apa contohnya? Mandiri itu mengerjakan tugasnya yang diberikan dunia. Mandiri, Bu Lili menyebutkan anak-anak mampu mengerjakan tugasnya secara mandiri tanpa dibantu oleh orang tua atau temannya. Jadi mereka mampu menyelesaikan tugasnya masing-masing. Oke, berikutnya bernalar kritis. Mungkin ada contoh Bu misalnya seperti apa? Mampu mengembangkan pendapatnya dengan khusus. Bu istrinya mampu mengutarakan atau pendapat ketika berdiskusi di kelasnya. Jadi Bapak Ibu kalau itu pasti di kelas kan ada kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok besar. Nah, di situ anak-anak bebas berpendapat, mengutarakan pendapatnya masing-masing tanpa ada paksaan atau tanpa ada membatasi ketika berekspresi. Berkebinekaan global itu mempunyai wawasan yang luas karena kita zaman teknologi 5.0, 5.0. Jadi anak-anak itu masalah gadget itu sangat paham sekali kalau anak-anak sekarang. Jadi lebih ketika main HP atau main laptop, dia lebih punya skill, keterampilannya bahkan bisa mengalahkan gurunya kalau main YouTube, main TikTok. Bapak Ibu dulu bisa kalah. Dengan gotong royong itu nilai-nilai kerjasama antara teman satu dengan yang lain ketika berada di kelas, itu bergotong royong. Contoh sederhananya melakukan piket kelas dengan tertib teratur sesuai jadwalnya masing-masing. Itu salah satu gotong royong. Kreatif, mampu memberikan atau ide-ide yang cerdas atau gemilang sehingga anak-anak itu mempunyai gagasan yang next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah
kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan di sekolah kita kan sudah melakukan, ya. Disiplin positif itu suatu perilaku hal kecil yang sering dilakukan bersama, sering dilakukan setiap hari, tapi kalau dilakukan dengan teratur, masif, itu akan bisa menggerakkan stakeholder yang ada di sekolah, baik itu siswa, bapak ibu guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan. Ya, itu bisa mewujudkan visi misi sekolah. Kalau budaya positif dilakukan dari hal kecil sehingga bisa menggerakkan lingkungannya, saya yakin pasti akan mewujudkan visi misi sekolah. Contohnya saja sederhana, kita hal positif yang sudah dilakukan di sekolah kita ketika pagi hari menyambut siswa dengan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya. Nah, itu kan mengajarkan anak untuk disiplin positif, ya, menghargai atau dengan ketemu bapak ibu guru salim, senyum, menyapa, sopan santun dengan menunduk, ya, mencium tangannya. Itu contoh sederhananya saja. Terus ada lagi setelah itu ketika hari Rabu sholat duha dan membaca Yasin secara berjamaah dengan bapak ibu guru dilakukan bareng-bareng kelas 5 dan kelas 6 sampai nilai-nilai kebajikan yang dicontohkan Bu Yuyun, Pak Tris, Pak Anang itu sangat bagus sekali menurut saya. Loh, ketika hari Rabu disuruh bawa kopiah, nah, jangan sampai ketinggalan, sampai ditukokno kalau nggak punya, ya betul. Nah, itu nilai-nilai yang sangat luar biasa menurut saya. Oke, next. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Mungkin pendapatnya Bu Rahma punya pendapat. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Misalkan Bu Rahma itu ketika melakukan suatu kebaikan itu apakah ada dorongan pengen mendapat pujian dari orang ataukah memang itu prinsip hidup Bu Rahma sendiri? Itu adalah prinsip dari saya sendiri. Karena kalau berbuat baik itu tadi akan menanamkan atau memberikan contoh kepada siswa kita untuk melakukan kebaikan. Baik. Jadi kalau menurut Bu Rahma melakukan kebaikan itu tidak hanya mendapat pujian atau dorongan dari orang lain, tapi murni dari prinsip nilai-nilai yang sudah diyakini oleh Bu Rahma ketika melakukan hal baik. Dia meyakini hal itu dengan yakin, jadi tetap dilaksanakan atau dilakukan. Contohnya mungkin santunan anak yatim. Nah, itu kan nilai-nilai positif, ya.
dia misalnya Bu Rama memberikan santunan anak yatim 100.000, tapi dia tidak mau disebutkan namanya hamba Allah. Ya. Itu kan nilai-nilai keyakinan yang dari diri sendiri, jadi tidak mau dilihat oleh orang lain. Terus yang kedua, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain atau untuk mendapat hadiah? Mungkin Pak Darwis punya pendapat. Oke. Bahwa kita melakukan sesuatu karena adanya dukungan dari penjajah. Bagaimana Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah? Untuk kalau menurut saya, ketika kita membeli sesuatu, kita akan senang kita yang kita beri itu senang atau tersenyum hatinya, sehingga itu kita itu senang melihat orang lain senang, itu Pak. Oke. Jadi menurut Pak Darwis, membuat senyum orang, membuat bahagia orang itu nilainya puas. Jadi membahagiakan orang itu akan membuat nilai kepercayaan diri kita itu bangga. Next book. Teori motivasi hubungan dan penghargaan restitusi. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ini menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring Sekolah Disiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 ini yang sering dilakukan siswa-siswa ketika di sekolah. Kalau tentang disiplin, cenderung anak akan menghindari atau merasa tidak nyaman tentang hukuman. Jadi anak-anak cenderung pasti akan menghindar kalau jika ada hukuman, razia. Itu biasanya kalau anak-anak tahu pasti akan menghindar, ya kan? Contohnya kalau besok disuruh menyapu, membawa alat-alat kebersihan. Nah, ketika anak tidak ada alat-alat, biasanya cenderung dia akan menghindar. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya siswa-siswi itu kalau mendapatkan imbalan, misalkan orang tuanya menyuruh membelikan makanan, tolong belikan nasi goreng Ibu Le, ya opae Bu, biasanya itu opae buruane 5.000. Kalau nggak 5.000 nggak mau, ya misalkan seperti itu. Iya. Ya. Belum tak kompor turun mobil, ya Bu. Tapi saya belikan es krim. Nah, sing 5.000 aja. Oke. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini nilai-nilai atau prinsip yang mereka yakini atau mereka percaya. Contohnya tadi Bu Rama menyampaikan ketika melakukan hal baik, kalau
itu prinsip menurut Bu Ratna itu positif, itu akan tetap dilakukan seperti itu. Next Bu, teori motivasi hubungan dan penghargaan restitusi. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat salah untuk memperbaiki diri. Ketika fokus pada cara mereka membayar akibat kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka, membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting, menjadi membuat situasi menjadi benar. Nah, ini kalau di kelas biasanya kalau ada satu siswa yang salah, itu cenderung dijauhi sama teman-temannya daripada mengajak temannya yang salah ini untuk memperbaiki kesalahannya. Biasanya seperti itu ketika di kelas. Misalkan si anak si A habis mencuri pensilnya si anak B. Nah, si anak B ini pasti akan mengajak teman-temannya untuk menjauhi si anak si A tersebut. Jangan diboloi koncoin si A karena habis mencuri pensil saya. Nah, makanya tugas saya dan Bapak Ibu itu memberikan cara bagi yang membuat kesalahan untuk memperbaiki diri supaya jangan sampai melakukan kesalahan itu terulang kembali. Mungkin ada pengalaman di kelas seperti kisah yang ada di slide ini, Bu Ayu. Mungkin ada contoh ketika anak melakukan kesalahan di kelas itu pasti akan cenderung dijauhi atau dibully temannya. Misalkan Bu Ayu punya pengalaman atau kasus di kelas. Iya benar Pak, di kelas saya ada anak yang suka jahil kepada temannya. Itu akibatnya anak itu dijauhi oleh temannya. Jadi kayak dibully gitu, dijauhi. Ketika bermain dia cuekin gitu. Itu yang terjadi di kelas saya. Terima kasih. Kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas itu kita mengajak ya siswa-siswanya untuk bagaimana bisa memperbaiki kesalahan temannya sehingga bisa diterima kembali di lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, saya ulang lagi, kita sebagai bapak atau ibu guru, pemimpin pembelajaran di kelas itu harus bisa memperbaiki diri siswa yang melakukan kesalahan dengan karakter yang lebih kuat lagi, sehingga timbul percaya diri si anak tersebut dengan kesalahan yang masa lalu sudah dia perbuat, sehingga dia kedepannya bisa memperbaiki diri dengan karakter yang lebih kuat lagi, dengan bisa diterima di kelompok. Next group. Nah, keyakinan kelas. Sekarang ada materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Apakah di kelasnya Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelasnya masing-masing? Oke. Itu disepakati dengan siswanya atau murni dari Bapak Ibu sendiri? Oh, baik. Keyakinan kelas itu idealnya memang harus disepakati dengan siswa-siswinya. Jadi
tidak ada paksaan, tidak ada tekanan di situ, murni dari pendapat siswanya masing-masing. Misalkan dari nilai-nilai kebajikan tadi yang diambil. Jadi yang pertama misalkan disiplin, jangan sampai anak-anak datang terlambat. Nah, itu kan nilai-nilainya dari kata disiplin tadi. Nah, terus gotong royong. Jadi nilai-nilai gotong royongnya dari kegiatan piket kelas. Nah, di situ sudah disepakati piket hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu harus ketika piket anak hari Senin, ya harus mereka melakukan piket kelas di hari Senin dengan tanggung jawab tanpa ada paksaan, sehingga itu akan menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Apakah ada peraturan kelas di kelas Bapak Ibu? Contohnya apa Bu peraturan kelas? Tidak boleh membuat kelas banyak. Oh, itu peraturannya, bukan keyakinannya. Ya, iya. Iya, Bu Baimi. Nih, kalau di kelas 6, keyakinan kelas saya itu tidak banyak, tapi bisa secara global, misalnya menghormati dan menghargai, seperti itu. Jadi dengan siapapun, baik wali kelas ataupun temannya, itu mereka bisa menghormati dari segala aspek, seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Emi. Ya, nilai-nilai dari Bu Emi itu menghargai sesama. Ya, jadi bisa menghargai dengan temannya, dengan Bapak Ibu guru. Nah, jadi idealnya memang keyakinan kelas itu tidak harus banyak, tapi mungkin bisa 4 atau 5 ya yang disepakati bersama dengan siswa-siswanya. Kalau terlalu banyak itu akan nanti susah diterapkan. Yang penting sedikit tapi implementasinya yang banyak. Tadi misalkan disiplin, gotong royong, tanggung jawab, dan menghargai sesama. Nah, tapi nanti implementasi kegiatannya atau perilakunya itu mencakup luas seperti itu. Baik, berikutnya next Bu. Demikian penjelasan mengenai keyakinan kelas sebagai upaya untuk yang dapat dilakukan dalam membangun adanya budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak dibutuhkan dalam waktu singkat. Selain itu, proses juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Ketika membuat budaya positif itu kan maknanya luas, jadi tidak bisa Bapak Ibu guru sendiri mengajar siswanya, tapi ada pemangku kepentingan. Kita bekerja sama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, komite, wali murid. Nah, ketika ada komunikasi baik antara komite, wali murid, kepala sekolah, itu akan membuat lingkungan belajar, lingkungan antara komunikasi di kelasnya Bapak Ibu guru masing-masing itu akan kondusif, tidak ada masalah seperti itu. Next Bu. Nah, ini materi berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini akan mempengaruhi siswa-siswi Bapak Ibu. Anak ketika ini untuk bertahan hidup, contohnya ketika anak misalkan dari 5 kebutuhan dasar ini bisa mempengaruhi perilaku siswa ketika di sekolah. Salah satu contohnya misalkan bertahan hidup di poin 1. Ketika anak itu tidak
diberi uang saku sama orang tuanya, itu pasti akan cenderung melakukan perilaku menyimpang. Seperti apa? Nah, malah temannya, aku jalur duitnya 2.000, tak jalur itu petol. Nah, pasti nanti akan muncul di kelas Bapak Ibu semuanya. Karena dari siswa, jika salah satunya dari 5 ini tidak terpenuhi atau tidak tersampaikan, maka anak-anak itu akan cenderung melakukan hal menyimpang. Contohnya misalkan tadi bertahan hidup. Contoh yang kedua, kasih sayang. Misalkan anak dari keluarga yang broken home atau keluarga bapak ibunya pisah, itu kan kasih sayangnya kurang. Nah, biasanya itu dia kurang mendapatkan kasih sayang. Ya, cenderung menyendiri, cenderung pendiam, cenderung menjauh dari teman-temannya. Nah, kita sebagai bapak ibu guru harus bisa mengajak komunikasi siswanya itu supaya anak itu bisa terhibur, bisa mempunyai kasih sayang dari orang tua, ibu guru di kelasnya. Dia kan tidak mendapatkan kasih sayang di rumahnya, nah, tapi di kelas dia mendapat kasih sayang ibu guru. Nah, dia akan merasa nyaman. Ya. Oke, next. Nah, ini restitusi 5 kontrol. Silakan disimak video berikut sekilas saja. Agak dicepatkan. Oke. Suaranya. Suara. Gitu dong. Oke, pakai bunyi. Activist. Sondex. MT. Bukorek, Pak Davis tadi mana? Bukorek. Davis mana? 16. Oke, ini ada gangguan teknis, nanti saya kirim ke grup aja. Oke, lanjut. Next slide berikutnya. Ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol itu yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol seorang guru ketika suatu anak melakukan kesalahan atau melakukan hal negatif. Nah, posisi guru ini kalau sebagai penghukum misalnya, dia cenderung apa? Menghadik, menunjuk kamu ini, merepoti, senangane gelut. Anak cenderung apa?
Dari kata-katanya itu kasar, kata-katanya menyakiti. Anak itu membuat merasa dendam atau kecewa. Nah, itu kalau posisi guru sebagai penghukum. Terus kalau misalkan ini pembuat orang merasa bersalah, posisi gurunya membuat si anak itu merasa bersalah. Nah, contohnya bisa menunjukkan ceramah, merasa kekecewaan. Kamu kok kenapa terlambat sayang? Jadi posisi kontrol guru sebagai orang yang atau anak tersebut merasa orang yang bersalah. Iya maaf Bu, tadi kenapa saya terlambat datang ke kelas karena bangunnya kesiangan sehingga tidak ada yang bangunkan karena ibu sudah berangkat ke kerja. Dia ini berceramah, bercerita, jadi mengajak siswanya komunikasi dengan mempunyai rasa orang yang bersalah. Terus teman, kalau posisi guru itu sebagai teman mengajak siswanya itu, ini dia akan membuat alasan-alasan atau untuk muridnya. Piye bro, kok telat ae bro. Ojo telat meneh ya bro, meneh bangunnya lebih pagi lagi bro. Jadi posisi gurunya itu sebagai teman dari siswa tersebut. Misalkan seperti itu. Kalau pemantau itu menghitung atau mengukur. Pemantau itu, nah, misalkan kenapa kok datang terlambat? Kita kan kesepakatan sekolah kan masuknya pukul 06.45. Kenapa kamu datangnya 07.00? Nah, dia menghitung atau mengukur dengan data. Terus kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti pengawas, ya. Jadi next Bu. Oke, next. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Gosek. Bentar Bu. Oke. Next Bu. Oke, next lagi. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tadi mengajak diskusi dengan anak yang membuat kesalahan. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Validasi itu bisa pertanyaannya gini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan kesalahan siswa. Terus yang kedua, fasenya menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, ini yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi identitasnya korban atau pelaku itu distabilkan dulu dengan pertanyaan, setiap orang itu pasti punya kesalahan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan. Nah, jadi orang atau siswa kalau cenderung melakukan kesalahan itu dia emosinya itu meningkat, denyut jantungnya itu meningkat, sehingga rasionalnya dia akan berkurang. Dengan kita menstabilkan identitas, maka anak tersebut akan merasa nyaman dengan pertanyaan, setiap orang pasti akan melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Dengan menstabilkan identitas si pelaku tersebut. Yang kedua, validasi tindakan karya yang salah. Tindakan yang salah. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan
apa yang kamu butuhkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas tadi dari kesalahan siswa tersebut. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Next book. Oke, thank you. Terima kasih. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Saya tanya. Yes. Pertanyaan. Wahyu, monggo. Terima kasih atas waktunya Pak Wawan. Yang ingin saya tanyakan setelah Bapak menjelaskan dari awal sampai akhir, apa sih kira-kira kelebihan dan kekurangan dari hukuman dan restitusi pada anak itu, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Wahyu, apa kelebihan dan kekurangan hukuman dan restitusi? Kalau hukuman itu cenderung anak merasa tertekan, tersakiti, dan merasa tidak nyaman seperti tadi yang ada di slide. Ya. Kalau hukuman itu akan cenderung dia akan merasa tidak nyaman, merasa nanti suatu saat dia akan timbul rasa dendam. Tapi kalau restitusi itu mengajak siswa untuk merenungkan tentang kesalahan apa yang mereka sudah lakukan, yaitu dengan cara menstabilkan identitas tadi yang pertama, terus yang kedua memvalidasi kesalahannya, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas tadi. Nah, setelah menstabilkan identitas ini, kenapa kamu membuat kesalahan? Dengan menstabilkan identitas tadi, terus memvalidasi kesalahannya dan menanyakan keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelasnya apa? Tidak saling menghargai dengan temannya. Berarti kan misalkan si anak si A ini tadi melakukan kesalahan dengan berantem dengan temannya. Jadi poin yang dilanggar kan saling menghargai dengan temannya. Jadi kita tanyakan lagi, keyakinan kesepakatan yang sudah disepakati itu masih bisa dijalankan lagi atau tidak, supaya anak itu punya rasa tanggung jawab untuk mensepakati kesepakatan untuk keyakinan kelas tadi. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bu? Bu Kas. Terima kasih Pak Wawan. Dari penjelasan Pak Wawan tadi, saya mau bertanya tentang apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas, Pak? Penjelasannya. Terima kasih Bu Kas. Perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai atau prinsip yang disepakati dari siswa, guru, dan yang ada di kelas itu, sehingga mempunyai perilaku interaksi di dalam kelas. Misalkan keyakinan kelasnya tidak usah banyak-banyak, bisa 4 atau 5 nilai-nilai. Nah, dari nilai-nilai itu diambil nilai-nilai universalnya, misalkan tentang gotong royong, tentang disiplin, terus tanggung jawab. Nah, itu nilai-nilai atau prinsip kebajikan universal yang bisa diterapkan di kelas. Tapi kalau peraturan itu cenderung apa? Mengekang atau memaksa untuk siswa harus melakukan peraturan itu jangan sampai dilanggar. Misalkan dengan kata-kata dilarang atau jangan, ya, dilarang mencoret-coret atau membuang sampah di kelas. Kata-kata dilarang atau jangan itu lebih baik dihindari supaya lebih cenderung mengajak siswa itu berpikir kritis. Mantap, Ibu. Baik, demikian
Sosialisasi saya bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mau pantun sedikit Bu. Ya, bila ada paku patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati.